dengan saya sebenarnya mau ke ke regresi dulu, tapi ada yang lebih kadang-kadang di tampilan itu membutuhkan ada yang dinamakan estimasi parameter. Ya, Ibu akan mulai itu dulu. Jadi tampil. Ya, baik. Mumpung masih awal kemarin sudah dari pendahuluan, kemudian ada contoh-contoh yang bisa dilakukan dengan mengerjakan SPSS. Sebetulnya kalau kalian kuliah tuh mulai jam berapa toh? Kalau setiap harinya, Mbak dan Mas? Ada yang bisa jawab? Jam 4 sore, Bu. Jam 4 sore, hari Kamis sebetulnya 4 sore. Ibu tuh kalau pengen ketemu gitu kalian itu kalau jam 4 sore lebih awal nggak bisa ya? Saya ngajar tuh mulainya yang kalau di atas yang siang tuh mulai jam 1 sampai saya nggak bisa juga deh, nggak bisa. Ya udah, tapi kalau malam itu loh saya takut toh kalau sudah malam gitu. Ya baik karena mulainya justru Ibu tuh malah kalau kosong, Ibu ngajar mulai jam 7. Kalau jam 7 sampai segini saya suruh ke sana ya kelip-kelip gitu ya. Wong jam pertama jam 7 tadi pagi itu saya ngajar. Itu. Maka kalau sebetulnya habis jam 7 tuh saya slow. Oh, habis jam 7. Habis ngajar yang jam pertama jam 7 habis itu slow jane. Oh, saya sampai jam sekitar setengah 10-an gitu. Tapi kalian karena ada yang bekerja gitu ya, jadi nggak bisa ya kalau lebih awal. Saya pengen ngajarin gitu loh, ngajarin, tetapi tatap muka langsung, jadi enak. Oh ini ada ini, bagaimana untuk melakukan apa itu, analisis datanya gitu, mikir Ibu gitu, ya. Ya semuanya semuanya pada bekerja kan? Ada yang bisa Nggih, jawab? Bu. Iya Sebagian kan? besar Nggih, Bu, bekerja. hampir sebagian Izin Bu besar. bekerja. Iya, saya mau kalau Ibu yang slow itu jam itu, pagi. Pagi kalau bisa jam 10 sampai jam setengah 1 gitu, nggak apa-apa sih sebetulnya. Terus saya nanti ke atas, mau mau itu nggak apa-apa, tapi ya paling nanti kalau sudah ya biar Pak Ferry aja yang ngajarin, nggak apa-apa. Ya Ibu mencoba untuk yang tetap malam hari aja deh, lewat online gini, ya. Jadi, eee ini adalah istilah-istilah ini mungkin, perlu ya, jadi statistika inferensi inferensi itu yang kemarin yang menggunakan sampel, berarti inferensial, berarti kita mengambil sebagian populasi ya, dengan populasi kemudian kita analisis dan hasilnya bisa untuk menyimpulkan karena kita membutuhkan uji-uji tertentu ya, kaitannya dengan estimasi parameter. Jadi estimasi ini ada titik dan interval, estimasi titik dan interval. Nah, kalau kita bicara estimasi titik, coba kita tayangan ini juga nggak apa-apa deh. Ya, biasanya estimasi itu adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate ya dari suatu parameter. Jadi eh, yang dikatakan parameter Kalau kalau biasanya itu bisa jadi simbolnya tuh bisa alfa atau beta gitu ya. Atau A, A, A maksudnya biasanya A kecil gitu. Itu yang dinamakan parameter. Jadi dia merupakan suatu konstanta atau koefisien biasanya gitu. Nah, sebuah estimasi titik dari sebuah parameter theta, ini parameternya disimbolkan theta, adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari theta. Jadi berupa koefisien. Nanti contoh-contohnya juga bisa menggunakan
alat SPSS, jadi nggak usah khawatir. Apa itu, bagaimana penggunaan dari sebuah estimasi parameter. Nah, contoh, seorang ahli seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta. Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator yang berupa statistik min. Ya, jadi yang dipakai min ini simbolkan X bar untuk mengestimasi parameter min populasi mu. Jadi kalau mu itu populasi, kalau ini adalah dari sampel. Lah nilai sampel tadi kan 2 juta sebagai nilai estimate dari min populasi. Ya, yang diestimasi dari min populasi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau kita estimasi interval itu adalah sebuah apa itu dari sebuah parameter peta adalah suatu sebaran nilai yang digunakan untuk mengestimasi interval. Jadi kalau kita miliki sampel X1, X2 sampai ke Xn dari distribusi normal ya biasanya simbolnya adalah N mu theta, maka biasanya di simbol-simbol itu ada X bar ya. Kemudian ini ada tanda ini N adalah mu, varian dibagi N. Gitu ya, ini ada distribusi normal. Berarti mu kemudian varians. Nah, akibatnya interval kepercayaan. Nanti kan kadang-kadang di dalam SPSS itu kan ada interval kepercayaan. Yang kita gunakan adalah 1 min alfa, ya 1 min alfa kali 100%. Nah, untuk min populasi mu adalah, berarti kita gunakan normal, maka X bar dikurang dari Z1 min alfa per 2 dengan theta dibagi dengan akar N lebih kecil sama dengan mu, lebih kecil daripada rata-rata, ya, plus Z ini adalah distribusi normal dengan menggunakan Z. Nah, dengan Z1 min alfa per 2 adalah ini ada kuartil ke 1 min alfa per 2 dari distribusi normal baku, dan jika theta tidak diketahui maka diestimasi dengan penyimpangan baku atau standar deviasi. Ya, nanti dalam pelaksanaannya gampang lah ya dalam teori ini. Ya, dengan sampel S, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi dari standar deviasi kuadrat, itu berarti varian. Nah, jadi interval kepercayaan atau confident interval, nanti kan di SPSS kan akan dikenal juga ada confident interval gitu. Adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval yang disebut batas kepercayaan atau confident limit. Jadi kalau di SPSS itu ada lower, ada upper. Jadi di atas biasanya confident interval 95%, nanti di bawahnya kan ada lower, ada upper. Nah, itu yang dimaksudkan seperti ini. Nah, pada prakteknya tingkat kepercayaan dilakukan sebelum estimasi dilakukan. Maka artinya kita menentukan dulu berapa persen yang akan digunakan. Sebagai contoh ini adalah jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90% misalnya itu. Jadi artinya seseorang yang melakukan tersebut ingin agar 90% yakin bahwa min dari populasi akan termuat dalam interval yang diperoleh. Ya, jadi 90% berarti alfanya 10%. Nah, maka di situ nanti kalau di di SPSS yang digunakan biasanya 95%. Jadi secara otomatis.
ya. Nah, sebagai contoh, estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan mulai tingkat kepercayaan 90, 95, 99, ya, skor Z itu yang tabel itu. Nah, yang biasa digunakan tuh di sini. Ya, maka di sini bentuk umum estimasi interval itu adalah, jadi kalau kalau dia 90, berarti di sini, rata-rata dikurang ini apa itu, skor skor Z itu dikalikan, eee, apa itu, varian dibagi akar N. Itu untuk sebelah kiri itu adalah dengan minus, sebelah kanannya adalah dengan plus, ini, ya. Nah, kalau 95% ya kita tinggal ganti ininya. Tapi kanan kirinya tetap sama, yang sini adalah negatif, yang sebelah adalah positif. Maka kalau kita di SPSS itu ada lower, ada upper. Lower itu ada yang di negatifnya ini, uppernya ada yang di sini. Nah, itu yang mesti kan beda means kalau kalau yang dilihat. Maka di sini apakah untuk beberapa tingkat kepercayaan itu bisa ini dengan tabel. Jadi apa, distribusi distribusi normal, ya. Jadi kalau 99 berarti ininya pengalinya ini adalah lebih besar, gitu. Nah, itu untuk contoh, seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Suatu sampel acak ukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit, ya. Kalau standar deviasi berarti kita ingat bahwa rumusnya adalah X bar dikurang, kalau kita pakai X ya, rata-rata X berarti X bar dikurangi, oh sorry, bukan X bar, XI nilai dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1. Nah, itu adalah standar deviasi. Nah, bagaimana untuk mengestimasi ini? Nah, estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi dengan unsur-unsur yang diketahui tadi, ya umpamanya kita mempunyai, X-nya adalah 100, taunya tahu itu, varian, ya standarnya 20, N-nya adalah 36, tingkat kepercayaannya 95. Dengan tingkat kepercayaan 95, maka nilai Z yang ada kan berarti 1,96 sesuai dengan tabel tadi. Jadi estimasi interval dari nilai waktu rata-rata sesungguhnya adalah berarti toh ini dibagi sesuai tadi. Nih, kembali ke sini. Nah, ini rumus ini. Ya, tadi kalau dia 95 berarti ya ini. Tadi nilainya ini dibagi dengan ini sesuai kondisi yang ada, ya. Toh itu tadi standar deviasi. Jadinya berapa tadi? Dengan menggunakan waktu ya itu rata-ratanya 100, ya, suatu sampel ukuran 36 dari N-nya 36. Kemudian standar deviasinya 20. Ini. Jadi 100 dikurangi apa itu 1,96 itu tadi adalah nilai dari 95% dikali dengan 20 tadi adalah standar deviasi dibagi akar N. N-nya kan 36, maka jadi 6. Lebih kecil dari mu, jadi rata-rata populasinya. Kalau yang ini adalah dikurang, yang di sini adalah plus. Maka yang terjadi adalah atau setelah dihitung bahwa 93,47 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 106,53. Ini kalau biasanya di SPSS, ya ini yang dikatakan lower, ini dikatakan upper. Ya, cara menghitungnya tadi begitu. Nah, dengan kata lain, guru mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata waktu belajar adalah antara ini
hingga ini. Ya, itu dengan tingkat kepercayaan 90%. Kalau biasanya yang ada, yang sering dicontoh-contoh itu kan, ya memang kalau di sini katakanlah rata-ratanya 100 memang nilai yang sangat bagus, maka kan nggak kelihatan ini, ya, mungkin nggak masalah. Artinya begitu. Ini salah satu kalau di dalam SPSS yang confident interval ya, cara bacanya tuh seperti ini, gitu, ya. Nah, kemudian untuk ini contoh, jika N lebih besar dari 30, dari seluruh seluruh siswa 4 kelas diambil sebagai sampel 40 siswa dan didapatkan nilai matematika dari 40 siswa tersebut sebagai berikut ini. Ya, ini berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 40. 40 siswa, betul. Maka estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90%, yaitu berarti ini 90, ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 90%, maka nilai Z adalah, tadi sesuai dengan tabel, adalah 1,645. Jadi estimasi interval dari rata-rata sesungguhnya, berarti di sini nilai rata-ratanya berapa? Dikalikan nilai ini, ya, dengan rata-ratanya tadi adalah S dibagi akar akar S ya tadi ya. Coba Ibu kembali lagi, toh ini varian dibagi dengan akar N, ya. Maka kalau di sini negatif, di sini positif, maka yang ini adalah nilai 90%-nya tadi, ya, maka 46,85 lebih kecil dari mu lebih kecil sama dengan 50,90, ya. Konsep-konsep ini semua itu pada konsep interval kepercayaan untuk membaca, ya. Nah, ini adalah contoh output SPSS yang kemarin juga sudah kita coba. Sebetulnya kalau malam Ibu belum pernah mencoba barengan ya. Kalau yang pagi sudah pernah sih, ya. Maka dengan nilai matematika tadi 40, N-nya 40, ya rata-ratanya 48,88, standar error-nya 1,23, standar statistiknya jadi standar deviasi sebetulnya ini adalah 7,803. Dengan varian ya berarti ini kuadrat. Jadi kayak 7 kuadrat berapa ya? Varian ini adalah standar deviasi kuadrat. Ya, nanti boleh dicocokin ya. Itu salah satu hasil output SPSS, deskriptif statistiknya, ya. Nah, bagaimana kalau tadi kan N-nya lebih besar daripada 30. Maka jika N lebih kecil sama dengan 30, jika dimiliki sampel ini, X1, X2 sampai ke N, Xn, dari distribusi normal, ini maka untuk dengan varian tidak diketahui, maka T adalah X rata-rata dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Ya, sekalian kita belajar untuk melihat distribusi. Kalau tadi yang dipakai kan distribusi Z. Kenapa dia pakai distribusi Z? Karena nilai N-nya lebih besar daripada 30. Kalau N lebih kecil sama dengan 30, yang digunakan adalah T. Tapi tidak usah khawatir kalau di SPSS dia akan menyesuaikan. Jadi mau N-nya 30 atau N-nya 40 atau N-nya berapa 20 atau 10, di SPSS dia akan menyesuaikan ya mana yang distribusi mana yang pas untuk kasus itu, gitu ya. Tapi kalau memang secara teori, kalau kita N-nya di atas 30, yang digunakan adalah distribusi normal, standar. Nah,
Kalau yang lebih kecil yang dipakai adalah nanti distribusi T, ya. Berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Ini. Nah, berikutnya adalah, nah, sifat-sifat distribusi T itu adalah distribusi ini serupa dengan distribusi Z dengan min 0 dan simetri berbentuk lonceng, sering kan gitu toh? Bel atau sub terhadap min, ya. Bentuk distribusi tergantung pada ukuran sampelnya. Jadi distribusi adalah kumpulan keluarga distribusi dan perbedaan satu dengan yang lainnya tergantung dari ukuran sampelnya. Tadi kan ada apa itu, besarannya kalau N-nya lebih kecil dari 30 T, kalau lebih besar gunakan Z, gitu maksudnya. Nah, pada ukuran ukuran sampel yang kecil, keruncingan terbentuk distribusi T kurang kurang dibandingkan dengan distribusi Z. Ya, kalau Z tadi yang mendekati, jika meningkatnya ukuran sampel mendekati, maka bentuk distribusi semakin mendekati bentuk distribusi Z, ya. Jadi N lebih besar dari 30. Maka digunakan distribusi Z. Kemudian untuk grafik fungsi distribusi T, ya, ini digambarkan bahwa untuk yang simbol, apa tuh, yang rata-ratanya yang ada di tengah, ini adalah 0, min. Nah, yang terdalam, ya, ininya terdalam, tapi di sininya terluar, itu adalah DF sama dengan 1. Kita lihat yang di sini adalah probabilitasnya, ya. Kemudian di F2 di atasnya, di F3 dan 5, katakanlah di 5 biru. Kemudian yang ini tak terhingga, dia akan selalu apa itu sejalan dengan yang mulai di F yang 1. Ini. Nah, untuk apa grafik fungsi distribusi T ini? Kadang-kadang juga untuk melihat, ya, sebaran data. Ya, dari sebaran data itu bagaimana. Jadi kalau Ibu perhatikan ini juga, apa itu, kalau cuman alat-alat hitung apa-apa dan hanya menggunakan yang begini masih kurang, ya. Maksudnya kurang kurang membantu. Kalau memang yang berurutan, kemudian memang kita butuhkan apa per perhitungan yang nyambung gitu, ya, itu nggak masalah. Itu seandainya ini pun juga mau menggunakan distribusi ini, ya. Nah, ini sama sebetulnya untuk yang N lebih kecil dari 30 dengan interval ini. Ini yang kita lihat bahwa 1 min alfa kali 1 square untuk min populasi mu dari ini, ya, yang bedanya kan hanya di sini saja. Ya tadi yang dikatakan bahwa dengan T N min 1, 1, titik koma 1 min alfa per 2 adalah kuartil ke satu min alfa per 2 dari distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Dan S adalah simpangan baku atau standar deviasi tadi. Ini tadi yang tadi juga dicontohkan kalau dia kecil. Ya, ada yang ingin komen dari N yang 30 ataupun N yang lebih besar. Distribusi yang digunakan adalah kalau dia lebih kecil T, kalau lebih besar berarti yang digunakan adalah Z, ya. Ya, kalau masih ringan oke, terus ya. Itu bisa dibentuk gitu. Jadi misalkan diberikan nilai matematik 10 siswa sebagai berikut. 58, 58, 43, 64, 47, 54 ini sudah diluruskan, ya, sudah diurutkan. Maka estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dalam kurung populasi, ya, dengan nilai rata-rata matematika yang dengan tingkat kepercayaan 90% dapat diestimasi sebagai berikut.
dihitung dulu rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, alfa dengan keterangan tadi 1 - 95 berarti 5% 0,05. Nah, interval kepercayaan mu rata-rata populasi dengan koefisien kepercayaan 95% kalau dimasukkan untuk T, kan tergantung 95 itu tadi ngikutin ini. Nah ini, ya tinggal N-1 dan seterusnya. Maka yang ketemu ini. Ya, kalau itu kan angka dicari lah. Yang kalau ada yang bertanya, bagaimana Bu kalau secara manual bahwa untuk melihat apa itu distribusinya, ya apakah dia distribusi C, T, F gitu ya, itu bisa silahkan ditanyakan aja ke apa itu biasanya ada yang atau buka buku sendiri ada di tabelnya. Tabel T, tabel F ya, kalau mau itu di perusahaan banyak. Ini ya nilainya jadi ini. Nah, kemudian nah hasil outputnya kalau kita tadi menggunakan T, maka di sini one sample test. Kalau one sample test yang kita bandingkan jadi kita menggunakan ini T-nya sama dengan 0. Yang Mas dan Mbak harus perhatikan bahwa yang dibahas pada malam hari ini itu adalah ini, yang di sini, ya. Di mana di sini ada lower, ada upper. Dengan harapan min ini, ya, min yang kita dapatkan ini, posisinya adalah berada di antara ini. Jadi kalau Mas dan Mbak lihat, itu yang ada di sini gini. Ya, yang tabel, apakah yang masukkan di sini sama ini? Itu sudah jadi. Ya, jadi nilai kalau rata-ratanya ada sekalian ya berapa nilai antara ini sudah keluar. Maksudnya sudah ditemukan, ya. Itu kan sama, ya. Ini tadi menggunakan rumus itu. Ya, jadi ini ya sama itu dari data. Oke, ya, ini juga. Nah, berarti ada lower, ada upper ini. Nanti yang Penny apa itu ya. Kalau siktutilnya bahwa apa ini tidak diikutkan tapi di sini sudah tahu bahwa ada T hitung ya dengan DF hitungnya berapa. Kalau ini adalah nilai means difference-nya bedanya. Nah, kemudian mungkin perlu Mas dan Mbak ketahui kalau kebetulan nanti muncul ketemu di hipotesis ya, di hipotesis dengan satu sampel. Maka secara umum hipotesis statistik itu pernyataan mengenai distribusi probabilitas populasi atau pernyataan tentang parameter populasi. Ya, jadi contoh, nilai matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga berdistribusi normal akan diuji rata-ratanya atau di situ sambil 60 ya. Nah, pernyataannya adalah rata-ratanya 60 dalam kurung mu sama dengan 60. Hipotesis statistiknya ya silahkan membantu. Pernyataan rata-ratanya berarti 60 mu sama dengan 60 persis ya. Karena hipotesis statistiknya berarti udah nyantol baik yang apa tadi yang terlambat yang di awal tadi apa itu
Nah, disitulah kita bisa melihat kalau kesalahan yang dimungkinkan, bahwa kesalahan jenis pertama atau tipe 1 error bila menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, kesalahan jenis kedua, tipe 2 ini, atau error, bila menerima hipotesis yang seluruhnya ditolak. Ya, jadi nanti kalau ini juga dikaitkan dengan hipotesis. Ya, nah, bagaimana prosedur uji hipotesis? Ya. Mungkin kita tidak tahu nanti kalau Mas dan Mbak harus menggunakan hipotesis, ya nggak masalah sih, ya. Jadi pernyataan hipotesis itu nol dan hipotesis alternatif. Jadi biasanya ditulis dengan H0 atau H1 atau H0 dengan HA. Dengan pemilihan tingkat kepercayaan ini, ya sebentar ini. Ya, dengan pemilihan tingkat kepentingan, maka level signifikan alfa itu dengan menggunakan kesalahan tipe 1. Yang kemarin Ibu untuk introduction di statistik juga sudah kita sampaikan bahwa yang dipakai itu alfa adalah kesalahan tipe 1. Dan untuk pernyataan aturan keputusan atau decision rule, maka perhitungan nilai P berdasarkan pada data sampel. Ya, pengambilan keputusan secara statistik, penarikan kesimpulan. Ya, pada intinya adalah hipotesis ini nanti gunakan tipe 1. Ya, dengan alfa berapa? 5%. Nanti akan ditemukan. Nah, pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, bahwa hipotesis nol itu adalah asumsi yang akan diuji. Hipotesis nol dinyatakan dengan hubungan sama dengan. Jadi hipotesis nol adalah menyatakan bahwa parameter min, persentase varian, dan lain-lain bernilai sama dengan nilai tertentu. Hipotesis alternatif H1 adalah hipotesis yang berbeda dari hipotesis nol. Ya, jadi kalau di sini pernyataan hipotesisnya mengatakan itu, ya sudah, gitu, ikutin. Nah, nanti tinggal kalau kok ada yang lebih baik gitu ya untuk menuliskan di laporan gitu, monggo. Kemudian untuk ya contoh berikutnya. Sudah masih prosedur uji. Nah, pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, ya H0 adalah asumsi yang akan diuji. Hipotesis nol dinyatakan dengan hubungan sama dengan. Jadi hipotesis nol adalah menyatakan parameter min, persentase variansi, dan lain-lain. Jadi bernilai sama dengan nilai tertentu. Ya, kalau hipotesis alternatif terhadap hipotesis yang berbeda dari hipotesis nol. Nah, hipotesis alternatif merupakan kumpulan hipotesis yang diterima dengan menolak hipotesis nolnya. Ya, nanti kalau yang studinya nanti menggunakan hipotesis, ya nggak apa-apa. Contoh, dalam suatu prosedur pengujian hipotesis mengenai min dari suatu populasi, pernyataan-pernyataan mengenai hipotesis nol sebagai min populasi 60 secara umum dinotasikan. Jadi H0 ini menyatakan berarti dia sama. Maka yang pertama ini mu sama dengan 60 untuk H alternatif atau H1-nya mu tidak sama dengan 0. Nah, inilah yang biasanya nanti akan juga kalau dikatakan apa ya,
Kalau untuk menguji ya, maksud Ibu, umpama seperti ini kita harus tahu, tadi mana tadi, ya. Harus tahu ya, kira-kira hipotesis ini sudah pas apa belum. Saya rasa ini dari contoh ini udah baik, ya, hipotesis sebagai mean. Nah, bagaimana kita nanti me melaksanakan, nah itu yang tadi apakah harus, apa itu, bareng-bareng, jadi pelaksanaan itu, atau boleh sendiri gitu ya. Nah, tingkat kepentingan atau level of significance menyatakan suatu tingkat risiko melakukan kesalahan dengan menolak hipotesa nol, ya. Nah, dengan kata lain tingkat kepentingan menunjukkan, probabilitas maksimum yang ditetapkan untuk menghasilkan jenis risiko pada tingkat yang pertama. Jadi pada prakteknya digunakan untuk alfanya itu kan bisa jadi 0,1, 0,005 atau 0,01 ya. Nah, ini biasanya kalau untuk penelitian apa ya, yang sederhana gitu, kalau seperti ini juga alfa alfa 0,1 ya, itu juga lumayan lumayan kecil ya, monggo nanti, apa itu bisa disampaikan ke program kalau ada sesuatu yang ingin apa itu, diperbaiki nanti gitu. Jadi dengan mengatakan hipotesis bahwa ditolak dengan tingkat kepercayaan 95, 0,05, jadi keputusan itu bisa salah dengan probabilitas ini. Itu ya. Kemudian untuk pernyataan aturan keputusan atau decision rule, jadi suatu nilai P didefinisikan sebagai nilai K di tingkat kepentingan yang teramati yang merupakan nilai tingkat signifikasi terkecil di mana hipotesis nol akan ditolak apabila sesuatu prosedur pengujian hipotesis terlalu lama ya dengan data. Jadi istilahnya ulang saja, ada menolak H0 jika nilai P value lebih kecil alfa dan menerima H0 jika nilai P min P value itu ya. Perhitungan dengan P berdasarkan data sampel, kesimpulannya adalah berdasarkan sampel dihitung nilai P. Karena nilai P lebih kecil dari alfa, menolak H0 A dengan karena nilai P lebih kecil dari apa ini kecil toh, maka ditolak atau sebaliknya nilai min P lebih besar dari A, maka H0 diterima. Ya andalannya kalau ini sudah ya berarti yang belum aja yang diberikan nilai untuk diberikan yang nggak bisa tidur. Ya, itu tadi. Nah, hipotesis itu sekali lagi ini agak ngulang-ulang tapi itu penting. Ya, dengan nilai min tunggal, maka di sini uji hipotesis ada uji dua ujung dan yang satunya uji satu ujung ya. Jadi ini two tail dan one tail. Ya, uji data ujung. Jadi uji data ujung atau two tail adalah uji hipotesis yang menolak hipotesis nol jika statistik sampel
Ya, dalam hal ini, kemudian ini hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ya, cara menulisnya seperti biasa. Ya, itu contoh lagi, distribusi normalnya diuji dengan hipotesis dengan rata-rata 60, yang pada intinya sebetulnya sama. Ya, nah, selalu dikatakan bahwa dengan t-test, ya, t-testnya tuh ketemu ini 0, kemudian yang upper adalah 0,5, ya, jadi itulah ya untuk sekolah. Nah, berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai P mendekati 0, dan karena nilai P lebih kecil dari A, pada D ialah A adalah 10, bisa 10%, maka H0 ditolak berarti H1 diterima. Dengan kata lain kurang dari 60. Ya, tidak bisa dengan kemudian ya, dari hipotesis. Kemudian, nah ini beberapa ini contoh, kalau dia menggunakan T-nya ada nilai, bisa bandingkan untuk setiap ininya dengan nilai, ya, nilai-nilai value-nya. Ya, ini karena ini berkembang lagi, yang membedakan, ya, ya itu terus masih banyak. Nah, nilai P mendekati 0. Jadi kalau berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai P mendekati 0, dan karena nilai P lebih kecil dari alfa sama dengan 0,10 atau 10%, maka H0 ditolak, ya, berarti H1 diterima. Jadi selalu perhatikan, kalau masih sedikit sih nggak kelihatan ya, tapi kalau udah tua kelihatan banget itu, ya. Dengan kata lain, mu tidak sama 60, berarti rata-rata nilai nilai matematika siswa kelas dengan 0, maka tidak sama dengan ruang, nggak sama dengan ini, bisa, ya, gitu. Ya, gitu. Jadi yang kira-kira untuk teori estimasi. Ya, berikutnya adalah, bentar. Ya, ini. Nah, kemudian kalau ini sudah riset ini ya, sekarang yang terkait dengan ini ya, kira-kira tadi dari materi ya, itu adakah yang sambil ibu lirik-lirik ini loh, ya, kuliah ini. Adakah yang bertanya itu mau masuk ke simple linear regression, ya? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tadi itu semuanya itu contoh itu tadi yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS, ya, jadi nggak masalah. Jadi sesulit apapun kita mendapatkan sudah ada di apa itu dengan alat SPSS sudah ada, ya, ya nggak usah mikir, yang penting bagaimana manajemen datanya. Itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini langsung
ke data mesti bisa. Ya tadi memang teori untuk estimasi parameter itu memang begitu. Nanti saya lihatkan bahwa di SPSS itu nanti ketemu yang dinamakan mana sih yang diestimasi ya. Itu nyambung itu. Sekarang ke simple linear regression. Jadi kalau kita di simple linear regression ini berarti kan regresi sederhana. Udah mulai ngantuk ini. Ya, simple linear regression berarti adalah linear sederhana bahwa berarti kita mempunyai satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kemarin juga sudah banyak disinggung. Ya, nanti bisa jadi kita Ibu praktekkan ya. Jadi kalau kita membuat ini atau menggunakan regresi sederhana ya, dengan kita menentukan ya relationship. Jadi kalau seperti kemarin kita berarti kalau regresi itu adalah relationship. Jadi analisis hubungan di antara variabel ini interval rasio ya, atau di sini apa itu pada chapter ini we examine the relationship between interval variable via a mathematical equation ya. Nah, motivasinya apa kita menggunakan teknik ini adalah untuk memforecast nilai ya, nilai dependen variabelnya dari nilai independen variabel X1, X2 sampai yang ke K. Dengan analisis khusus adalah relationship ya di antara independen variabel dan dependen variabel. Ya, itu adalah simple regression. Kemudian modelnya apa? Ini contoh, the model has deterministic and probabilistic component. Jadi kita tahu bahwa yang X itu adalah apa itu katakanlah ini ingin meramal atau memperkirakan, mempredik dari harga rumah ya, ukuran dan harga ya, harga rumah terhadap ukurannya. Ukuran apakah dia tipe berapa gitu toh. Size itu tipe dari tipenya. Maka kalau kita ini lihat bahwa X-nya adalah ngantuk ini, adalah house size dan yang Y itu adalah house cost ya. Jadi nilai ini yang dependennya kan house cost-nya. Jadi nilai besaran itu tergantung dari nilai independennya. Ya, maka di sini bisa kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ya, makanya building a house cost about ya, bahwa ini sekian dolar, $75 per square foot. Foot apa rutenya? Foot ya. Jadi kalau ditulis itu house cost sama dengan 25.000 itu di situ benar 25.000 benar plus 75 size ya 75 sebenarnya adalah ukurannya. Maka di situ most a lot sell from ini berarti kan dia ada di sini. Ya, itu. Ini kira-kira gambaran untuk membuat sebuah model relationship antara house cost dan size house atau house size. Nah,
Modelnya adalah the first order linear model, di mana di situ adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X sama dengan silon. Jadi kalau kita nanti akan membuat bahwa yang digunakan model itu adalah first order, ya. Jadi linear model dengan Z independent variable, X independent variable, beta 0 ada Y intercept, kemudian beta 1 adalah slope of the line, dan yang berikutnya adalah error variable, yaitu berapa silon. Nah, dari gambar sebelah itu bisa kita lihat bahwa beta 0 dan beta 1 tidak diketahui. Nah, inilah yang sebetulnya itu yang dinamakan ini yang diestimasi. Ya. Maka di sini adalah beta 1 dan beta 2 adalah populasi yang tidak diketahui parameternya, ya, untuk estimasi dari data. Maka kalau kita lihat di ilustrasi ini ada beta itu di atas sumbu 0, sumbu itu, ya, kemudian ditarik itu, kemudian Y-nya adalah dependent variabelnya, dan kemudian yang sebelah itu adalah bagaimana menghitung atau melihat eh, apa itu ini. Jadi ada beta 1, beta 2, itu melihat slope-nya, ya, seperti ini. LB1 sama dengan LS. Itu dibagi dengan RAN ini. Ya, maka di sini sudah ada semua beta, dan ini adalah variabel. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan juga bagaimana estimating the coefficient. Kalau kalau yang ibu adalah mengestimasi parameter untuk dana yang ya belum disempurnakan, ya. Nah, dari the estimate of determine ditentukan oleh, jadi untuk mengestimasi ini ditentukan oleh, jadi yang pertama itu menggambar sebuah sampel dari populasi ke interest, ya. Kemudian yang kedua adalah calculating sample statistic, dan yang ketiga adalah producing a straight line and cut into the data, ya, di situ. Nah, pertanyaannya sebetulnya mana sih garis dari populasi ini? Jadi dari mana yang paling bagus, ya, good line, consider it a good line. Ya, ini kemudian kita lihat. Sebentar, ngapain. Ya, kemudian untuk melihat apa ini good line is one that minimizes the sum of square differences between the point and the line. Ya, jadi bisa estimasi itu bisa berupa titik. Tadi kan estimasi parameter dan estimasi interval. Ya, sebetulnya di sini juga begitu kan, apakah yang akan diestimasi itu berupa titik atau berupa garis itu, atau the line ini, ya. Ya, bentar, ini belum. Nah, sebetulnya di entah ini belum, ya. Orang sampai situ ya ini. Nah, sebetulnya kalau kita ingin melihat perbedaan yang sudah
terjadi dan ini adalah untuk sebagai awal untuk menghitung, katakanlah ini metodenya adalah the least square atau regression line, ya. Yang pertama adalah sum of the required differences adalah kalau kita lihat gambar ini, ya, itu ada yang ke di bawah sebelah kanan itu ada sampai berapa ya, 10 ini 8 lah ya, kan ya, ini lebih sedikit ya. Nah, di situ untuk melihat perbedaannya itu masing-masing titik ini dulu. Ya, lihat ini, berarti ini 2 min 1, jadi dibalik. Ya, kemudian berikutnya, ini 2 min 1, berikutnya adalah berapa nih? Tadi. Ini sebentar. Nah, ya, jadi tadi bertugas untuk mengestimasi rumusnya adalah B1 sama dengan kovarian. Ya, XY dibagi standar deviasi. Standar deviasi berarti apa itu? Varian kuadrat. Ya, di situ dihitung dulu B1-nya berapa, B0-nya berapa, baru kita simpulkan bahwa di sini adalah persamaan garis segi. Ya, terus apa lagi? Nah, kemudian sebagai contoh ini data, memang datanya cukup banyak, tetapi Ibu nggak punya, kalau cuma nyontoh mau kecil-kecil gini sih bisa sih, nggak masalah ya. Jadi, simple linear regression line ini, contohnya ini adalah the car dealer wants to find the relationship between the odometer reading and the selling price of used car. Ya, di situ udah. Nanti kita coba untuk keselamatannya. Ya, jadi yang berikutnya adalah random sample of 100 ya. Cara ini selected dan tidak ada manusia. Ya, jadi kalau ini adalah dari 100 data, katakanlah ini kan sebetulnya masih banyak gitu ya, kita yang kelihatan baru ini saja. Lalu yang kita pakai untuk latihan umpamanya boleh silakan menggunakan ini. Ya, kemudian yang odometer dan selling price, the used car, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah random sample of 100 car is selected and the data recorded. Jadi find the regression line ya. Kalau kamu butuh yang sederhana itu cuma isi aja sih. Oh, baru ini saya ganti apa? Oh, habis ini apa? Gunakan ini. Ya. Kemudian, nah setelah dihitung masing-masing, kira-kira impas enggak atau malah banyak gandul yang lain gitu. Ya, maka di sini kita coba untuk menghitung dulu untuk yang ini solution solving by hand, jadi calculate a numbers of statistic. Yang pertama itu adalah X adalah 36,09, kemudian yang kedua adalah 14,82283, ya, kemudian juga dihitung varian, kovarian, walaupun
di situ nggak ada untuk itu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Kalau nggak ada ini gampang ya. Oh, ini yang ada ada kata kunci aja nggak tak kasih, apa tuh, nggak tak kasih, karena bahannya sama, serupa, tapi tak sama, gitu. Kalau nanti, apa itu bisa semuanya bareng ya nggak masalah sih ya. Ya, ini adalah menghitung rata-rata, menghitung ini sudah biasa, kemudian menghitung standar deviasi kuadrat, ini juga sudah biasa, kemudian di sini, eee, adalah konversi ke bentar, kovarian kayaknya saya ini sudah pernah, ya. Tadi intinya kalau dihitungan ini, bahwa juga dihitungkan S kuadrat dan, apa itu, kovarian XY, ya. Dia harus harus diketahui, maka kalau kita melihat ini, ya, dari 17,067 sampai 0,623 ya. Kalau mulai dari katakanlah Sarah minta bantuan terus enggak juga nggak enak juga ya. Ini ya yang terkait dengan, apa itu, simbol alat tulis. Nah kemudian, nah ini data untuk seluruh ya, kemudian ya. Jadi kalau kita tampilkan dalam bentuk yang hitungannya agak agak utuh ya, yang lewat ini ya sementara ya biar. Nah, the simple linear regression line udah ya Ibu sambil lihat ini, ini ya, bagus. Ya, ini tadi persamaan ketemunya. Di sini bagaimana cara membacanya. Jadi regression, kemudian multiple R, R square, adjusted R, ya di situ ada semua sih. Kemudian, apa ya, jadi, beberapa kajian ini sudah cukup baik dan Eri pun itu sudah cukup mengerti apa yang harus dihadiahkan atau ditulis itu, ya. Nah, ini setelah ini sudah, ya nanti bagaimana menghitung ini di SPSS juga gampang sih, ya nanti Ibu kasih contoh yang lain. Nah, bagaimana menginterpreting the linear regression, ya, sebagai contoh di situ, odometer line width plot, ya. Jadi di sini kita plotkan. Nah, ya di mana di situ kita bisa interpretasikan dengan ini bahwa untuk intercept ya itu bisa dicari bersama dengan B1. Maka ini contohnya odometer. Kalau ini datanya aku belum punya, ya. Maka untuk bisa ditemukan bahwa dia adalah pemenangnya di sini, ya, untuk linear equation. Nah, sebetulnya
dari garis yang ditarik ini, dia kan jadinya gini, kalau terlalu ke sini sempit banget ya, kalau mau lagi kira-kira nanti kaki, apa itu bisa dipakai yang lebih itu. Maka di sini ini ada kata, Z-bar sama dengan 17 ya, itu contohnya itu. Ya 17,067 ya, ini yang, mengilustrasikan. Nah kemudian untuk ya yang ada di sini mana? Oh ya belum ada. Ya kalau mau mana sih? Ya udah gini dulu ya. Jadi kita kembali sini. Bentar ini saya mau nampilkan apa tadi? Kasih ke kok video lagi. Ya kita tampilkan dulu ya. Ini ya. Kan ini sebentar. Ini. Ya, jadi tadi kalau setelah bagaimana bentuk ininya, ini sudah, maka yang harus kita lalu ini ya. Jadi ini melihat slope-nya. Slope itu kebetulan nih kemiringannya ke sini. Berapa nilai yang akan yang dicari dalam estimasi kan ini sama ini. Nah, tadi di dalam sini estimasinya adalah ini. Maka ini harus ketemu intercept itu A-nya, karena odometer itu variabel dengan koefisiennya ini jadi ditambahkan. Maka di sini kalau kalian perhatikan ini itu ada di sini, ini itu ada di sini. Gitu. Ya. Terus ini tadi sudah ya, kalau yang nggak susah sih sebetulnya kalau sudah masuk SPSS, jadi nggak usah khawatir. Ya, maka dengan error V ya is a critical part of the regression model. Ya, jadi di situ ada critical part. Kemudian untuk 4 requirement involving the distribution of she must be satisfied ya, di mana di situ terdapat probability distribusi of epsilon is normal, kemudian mean of B is 0, ini 0, dan standar deviasinya ini ya. Kemudian himpunan error yang berasosiat dengan difference value of Y adalah sebagai variabel independen. Ya, ini adalah tes normalitasnya ya. Nah, nanti kalau kalian ingin mempelajari bagaimana distribusinya, maka di sini kita bisa from the first three assumption we have there is normally distribute with mean
ya. Jadi normally untuk distribusi mean. Nah, contoh untuk yang diharapkan itu adalah EY sama dengan B kuadrat plus beta 1 dan konstan standar atau deviasi standarnya. Ya, itu ada varian Ceylon. Nah, kemudian untuk apa itu? The least squares method will produce a regression line whether or not there are linear relationship between X dan Z gitu ya. Kalau diukur itu consequently it is important to assess how well the linear model fits the data. Kemudian di situ ada beberapa yang menggunakan akses dari model untuk seluruh based on the sum of request for error ya, SSE itu tadi. Nah, ini adalah sum of square for error. Jadi di mana kita harus menghitung SSE. SSE itu sum square error. Nah, ini yang agak susahnya itu harus jadi dulu antara yang ingin dipredik ya. Kalau yang ini kan Y aslinya ini Y yang dari produk ya. Kemudian SSE atau dengan shortcast formula SSE itu N-1 dikali SY kuadrat ya covarian XY dibagi SE kuadrat gitu. Nah, standar memory. Nah, untuk SSE ya kita tinggal masukkan sama sih. Sebetulnya tujuan dari standar error ya biasanya untuk anak-anak apa ini kalau standar error ini adalah digunakan untuk mengetes ya, tinggal kita bagaimana mainnya untuk membuat bahwa apa itu adalah bisa dipercaya ya. Jadi ini kalau kita kalau kita juga menghitung standar error of estimate sampel ini itu adalah standar error estimate example. Nah, ini kemudian contoh untuk tes slope ya. Ini kita punya beberapa titik di mana di sini linear relationship dan yang berikutnya ini adalah tidak. Ya, yang ada di sini. Maka di sini line relationship difference input X ya still different output Z. Ya di sini. Kalau di sini dia antara input X still the same output Y. Jadi kalau di sini the log is equal to 0. Kalau ini the log is not equal to 0. Jadi ada unsur ini nolnya ini ya. Terus nah tadi kalau melihat untuk menghitung apa itu beta 1 menjadi dari B1 terus beta 2 jadi untuk dirinya. Nah, kalau kita perhatikan kalau diperhatikan bahwa dalam untuk mengetes tes slope ini dapat digambarkan inference untuk beta 1 dari B1 untuk tes kalau hipotesisnya keluar adalah H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar daripada 0. Maka tes statistik yang digunakan nanti itu di
di dalam tabelnya kan akan keluar ada apakah nanti dia signifikan atau tidak, itu diukur dengan ini, ya, dihitung T-nya, maka dia kalau keterangan di sini bahwa T itu adalah beta 1 dikurangi B1 dikurangi beta 1 dibagi, standar deviasi B1, di mana B1 itu adalah, standar error dibagi dengan akar N-1 SX kuadrat, ya. Maka error variabel ini distribusi normalnya dengan statistik student, ya, dengan DF N-2. Nah, juga di dalam contoh itu tadi, contohnya mana ya? Jadi dalam menghitung antara itu kan sebetulnya ini tadi kan untuk memprediksi harga harga sebuah mobil yang diikuti dengan besaran, speedometernya itu. Jadi kalau apakah semakin banyak harga mobilnya itu semakin turun gitu kan. Begitu sebetulnya untuk apakah ada hubungannya ini. Maka di sini kan ini ya, test to determine whether there is enough evidence to infer that there is linear relationship between the car auction price dan odometer reading for all 3 years. Jadi selama tiga tahun ya, untuk pilih berarti datanya lumayan banyak gitu. Ya, for example dengan alfa adalah 5%. Nah, bagaimana menghitungnya ini? Ya, nanti dihitung dulu ya, berapa nilai T-nya dari B ini, apakah nanti dia adalah signifikan, ya, dibutuhkan tadi nilai-nilai ini, kemudian dia akan di-reject untuk daerah ini T lebih besar dari T 0,25 karena ini tutil, ya ini agak-agak nanti Mbak dan Mas itu semakin malam dijelasin kayak gini ya memang rada-rada capek, nggak tahu itu mesti dikasih saya tuh ngajar matematik 1 juga gitu, kalau nggak pagi banget dikasih yang 4:30, mesti maghrib itu masih di dalam kelas. Gitu-gitu tuh kadang-kadang anak-anaknya juga sudah resah. Sebetulnya untuk, apa itu, pelajaran-pelajaran yang gini itu harusnya pagi kayak ya, jadi lebih fresh gitu deh, ini tambah nggak fresh, tambah nggak bisa itu mesti. Itu yang menjadi kadang-kadang kendala, ya. Kalau seperti ini kan sebetulnya ini gampang sih sebetulnya, ada prakteknya dengan ini N-nya N-nya mesti 100, ini N-2 berarti 98, jadi N-nya 100. Dengan pendekatan bahwa T tabel itu sama dengan ini. Tapi kalau kita menggunakan, software, ya nggak usah melihat apakah dia akan signifikan atau tidak, dilihat ini. Ini datanya, ya hasilnya nanti akan dilihat ininya, ya. Itu untuk memprediksi. Lah, T-nya bagaimana yang dilihat ini? Nah, dari yang dilihat ini, ya, dengan ini ada P value-nya. Ya, kalau dia berarti ini adalah dia signifikan. Ini, ya. Ini harusnya Pak sama praktek sih. Itu, terus nah, kalau sudah melihat ini kan nanti jadi persamaannya mana ya ini. Jadi kalau ditulis berarti Y sama dengan, 17067 dikurangi 0,0623 dari ini, apa itu, eee, odometernya. Jadi di speedometer itu variabelnya itu, ya. Jadi ini.
Jadi ini dependent variable, ini adalah intercept-nya. Ini nanti menjadi regresi sederhana tadi, ya. Ini. Terus kemudian kita ke coefficient of determinasi. Jadi kalau ini itu untuk melihat apakah model regresi tadi yang kita buat itu cocok atau tidak, artinya semakin besarannya mendekati 1 ya, R kuadratnya ini adalah semakin baik, ya. Katakanlah tadi ketemunya berapa ya. Jadi bisa kita menghitung R kuadratnya tuh dengan ini, atau dengan menghitung R kuadrat itu sama dengan 1 minus SSE dibagi sigma dari ini. Ya, nanti akan ketemulah nilai R kuadrat. Jadi seandainya ketemunya adalah 0,98 kalau umpamanya gitu ya, berarti model regresi yang telah dibuat itu sebesar 98%, ya, model itu adalah cocok dan hanya 2% akan dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, itu biasanya untuk memprediksi seperti itu, ya. Nah, kalau di sini tadi berapa? Bentar. Nah, kemudian dari koefisien itu, ya, jadi ini tadi, itu kan juga diterangin juga regression model dengan error gitu tadi, ya, secara menyeluruh, ya, overall variability in G, di sini explain the path by the regression model. Ya, koefisien regresi itu tadi Ibu seperti menunjukkan bahwa apakah dia signifikan, berarti kalau signifikan apa itu modelnya cocok. Ya, seberapa error seandainya tadi 0,98 katakanlah berarti kita 2% itu dipengaruhi yang lain. Tadi itu yang dikatakan ada errornya itu tadi. Itu. Ya. Terus ini ya, kemudian ada koefisien determinasi terhadap variasi ini, SSR itu sum square regression, kemudian ditambah sum square error. Nah, kalau dalam hitungannya, jadi maka di sini ada total variasi. Yang di G ini berarti variasi terhadap apa ini, yang tadi ada dipecah dua toh, untuk by regression line sama yang variation error. Ya, ini adalah rumusannya. Ya, kalau memang mau mengikuti ini agak 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 susah sih yang itu. Ya, ini kalau ditulis juga itu bisa rumusnya seperti itu. Ya, semakin R-nya itu 1 semakin baik. Kalau R kuadratnya sama dengan 0 berarti no linear relationship between X dan Y. Berarti tidak ada hubungannya kalau dia zero ya. Ini ngitungnya itu seperti ini. Kemudian untuk koefisien determinasi, ya itu bisa dengan menggunakan rumus ini juga bisa. Tadi untuk sebagai apa itu R kuadrat itu nilainya adalah ini. Nah, bagaimana cara bacanya kalau itu kan determinasi. Kalau di sini ketemunya ini, misal berarti 65% modelnya cocok, dan sebesar 35% adalah dipengaruhi oleh faktor yang lain. Itu adalah untuk membaca koefisien korelasi. Kemudian untuk, nah ini contoh di sini kali. Nah ini di sini. Kalau mau dihitung ya, di sini tuh ada, ini sebenarnya ada hitungannya nanti apa Ibu. Untuk itu gini aja. Yang ini nanti tidak tambah susah ya. Sebetulnya bisa, Ibu ingin memperlihatkan bahwa bagaimana dengan menggunakan SPSS saja ya. Jadi ini kan tadi keterangannya. Sebetulnya sudah diterangkan sama Ibu bahwa 65% variasi in
auction. Selling price, explained by the variasi odometer reading. Jadi, maka di sini, the rest ini 35% remain explained by this model, ya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain ya. Sampai determinasi dulu yang ini, nanti tambah kesan, tambah nggak mudeng. Ya, coba sekarang Ibu ingin untuk regresi sederhana ya, ingin kita tampilkan dulu, bentar Ibu cari dulu. Latihan, latihan sorry. Ibu akan tampilkan ini dulu. Ini untuk belajar caranya aja sih. Gimana? Ibu akan kembali ke sini. Ya, ini contoh untuk bagaimana menghitung regresi linier, ya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi data emisi karbon, dioksida, dan jumlah kendaraan bermotor seperti pada tabel ini. Jadi pengamatan dilakukan katakanlah dengan ulangan 1 sampai 20 ya dalam waktu ini. Nah, untuk apa itu emisi karbon dioksida disimbolkan dengan Z dan jumlah kendaraan bermotor dengan X. Ini datanya. Nah, ditanyakan apakah ada hubungan, gambar hubungan antara X dan Y, dan bangunlah model sederhana Y sama dengan A plus BX berdasarkan data di atas. Berarti ini kan regresi sederhana. Kemudian ujilah secara statistik parameter B dan koefisien determinasi ini. Ya. Nah, proyeksikan emisi karbon dioksida dari waktu ke waktu sebetulnya. Gitu, bisa dimulai dari 21 sampai dengan 25, umpamanya 5 data ya. Nah, caranya bagaimana untuk ini lewat SPSS. Jadi yang pertama kalau sebetulnya kita ke statistik ini harus kita tes dulu penormalannya ya. Jadi kita masuk, coba sebentar saya carinya data. Ya, ini harus kita entry. Berarti kan kita punya 2 variabel. Ada Y dari X. Kalau ini mau ditulis waktu juga boleh, 1 sampai 20 boleh. Tapi nanti yang dipakai untuk prediksi itu Y dan X. Jadi kita coba untuk sebentar, saya mana tadi. Oh ini ding, data latih. Ya, bentar kita tampilkan dulu. Ya. Apakah sudah bisa terlihat? Halo. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi ini datanya ada Y dan X tadi. Ya, dimasukkan ke SPSS, di entry biasa gitu dimasukkan. Berarti kita punya data Y, tadi Y itu karbon dioksida dan X adalah jumlah kendaraan. Nah, bagaimana untuk mengetes di dalam regresi linier tadi? Maka yang harus dilakukan sebetulnya kita harus tes dulu lewat kalau di kemarin yang di apa itu
Introduction to Statistik itu kan ada diagram pohon, ya. Berarti dia adalah masuk ke yang relationship, ya. Berarti kita gunakan regresi sederhana. Nah, sebelumnya kan ada parametrik, non-parametrik. Karena data ini adalah berupa data rasio, maka yang akan digunakan adalah parametrik, ya. Nah, untuk itu kita coba dulu dari X dan Y apakah dia mempunyai berdistribusi normal. Jadi kalau kemarin masih ingat kita ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian ke one sampel KS. Masih terlihat ya? Dengan Masih, Bu. yang dites, jadi ini dia CO2 sama kendaraan langsung jadi satu aja nggak apa-apa. Masuk, kemudian ini masuk. Nah, kalau Mas dan Mbak lihat bahwa di sini test distribution adalah normal, ya, kita oke. Nah, berarti tadi kan dua variabel yang kita tes, bahwa kita tadi menggunakan Kolmogorov-Smirnov-Z, ya, dengan signifikansi total, ya, yang dilihat ini nilainya ini. Kalau ini di atas 0,05, berarti kan di sini adalah dia berdistribusi normal, ya. Kemudian untuk kendaraan di sini juga di atas 0,05, berarti ini adalah normal. Kalau dia sudah memenuhi syarat parametrik, berarti kita lanjut ke yang ini tadi Ibu nampilin one sample Kolmogorov-Smirnov test, bisa ya? Bisa dilihat ya? Bisa? Ya, Bu. Lihat, Bu. Bisa ya? Oke. Berarti lanjut, kemudian kita harus melanjutkan apakah dia ke analyze regresi, analyze, kemudian regression, ambil yang linier, ya. Nah, tentunya kita harus masukkan mana yang dependen, mana yang independen, itu harus pas. Kalau tidak pas, ya nanti ketemunya salah. Maka yang kita masukkan coba ini, dependen, kemudian jumlah kendaraan ini, ya. Nah, kalau kita klik berarti kita, nah sebetulnya di dalam SPSS itu ada metode ini, ada yang enter. Enter itu adalah kalau seandainya di sini independennya banyak, ya, bisa jadi kita masukkan semua, berarti dia akan metode enter. Ya, kalau dia hanya satu, ya mesti metode enter nggak masalah, karena ini satu. Kalau katakanlah di sini isinya 3 atau 5 gitu ya, itu mesti ada sesuatu yang akan disampaikan di sini karena satu berarti metode enter. Nah, ada beberapa metode yang lain ya, sebetulnya ada stepwise, remove, backward, forward, ya, yang sering digunakan. Maka metode stepwise ya, itu dia akan meremove dengan sendirinya. Jadi dengan kondisi bahwa remove itu akan secara otomatis ya, itu mana yang dia paling berpengaruh akan dia masuk. Tetapi kalau dilihat di sini, ya ini cuma satu tok ya langsung bisa. Makanya kita coba kita jalankan, oke. Ya regression, nah ini. Nah itu ya. Tadi yang ada berarti di sini ada keterangannya, metode enter ini. Ya, kemudian di sini R, kalau R saja itu korelasi.
maka besarannya katakanlah di sini ada A ini toh, itu untuk memberi keterangan di sini. A, prediktor adalah konstan plus jumlah kendaraan. Ya, kemudian sebelah R square tadi yang determinasi, ya. Sama juga dengan ini adjusted R square, ya, biasanya yang kita pakai ini. Nah, kemudian tadi kan ada, standard error of the estimate, ya, tadi SSI itu kan juga sudah keluar sudah ada. Maka kalau ini adalah besarannya berapa, 0,942, maka 94% ya, model itu adalah cocok. Dan hanya sekitar berapa tuh, 6% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, hal itu bisa dilihat di sini, di modelnya ini signifikan ini. Nah, ini toh, ini A, ini juga A di sini. Prediktor sama konstan jumlah kendaraan. Nah, penjelasannya bahwa apakah model itu cocok, itu dilihat dari sini. Berarti dia signifikan, ya, karena di bawah 0,05. Nah, cara membacanya bahwa ini adalah tadi kan ada sum square R itu regression, sum square residu itu sum square of error, SSE, ya. Kemudian sums of square total berarti SST. Nah, tadi yang di keterangan tadi, ya. Nah, di mana di situ telah dihitung, jadi ini, tapi kenapa di regresi kok munculnya ANOVA? Karena juga sama saja bahwa ini ANOVA B itu adalah dependent variabelnya ini diberikan keterangan itu. Nah, DF itu untuk menunjukkan bahwa kalau di dalam regression itu ada dua variabel, tadi X, Y dan X, berarti kan dua. DF-nya ini berarti K-1. K-1 berarti 2 dikurang 1 berarti 1. Kemudian yang residual, sum of square residual, itu ini 18 berarti N-K. Ya, kemudian yang total berarti N-1. Kalau jumlah data adalah 20. Bisa dicek, oh ini belum. Ya, nah itu terangannya. Nah, mean square ini adalah ini dibagi ini ketemu ini. Jadi yang ini dibagi ini ketemu ini. Ya, yang dibacakan ini. Maka ya, ini bagi ini ketemu ini. Nah, ini itu ini dibagi ini ketemu ini. Ya, signifikansinya. Nah, ini adalah urusan ke modelnya. Nah, kemudian bagaimana estimasi parameternya? Maka di sini ada unstandardized coefficient for B yang dibaca di sini. Ya, kalau ditulis, maka yang dibaca ini saja dan untuk tadi kan ada T toh, untuk menguji apakah dia nah ini dibaca di sini. Ternyata juga untuk koefisien apa itu konstan. Tadi kalau yang Ibu jelasin di situ dia ngomongnya bukan konstan tapi intercept, sama aja. Ya. Di situ kemudian T-nya itu kemudian dia signifikan untuk konstannya dan juga begitu juga untuk jumlah kendaraannya. Ini ya. Nah, kalau ditulis persamaan ini adalah yang kalau kita menggunakan Y ya sama dengan Y sama dengan minus 52,533 ditambah 1,557 jumlah kendaraan. Itu adalah persamaan regresi sederhananya. Nah, bagaimana harus dibaca? Apa artinya? Jadi kalau Y-nya tadi adalah JO2, berarti dengan penambahan satu satuan kendaraan ini akan menambah sebesar ini. Nah, kebetulan ini negatif, berarti kan sebetulnya itu di udara sendiri itu sebetulnya sudah ada. Tapi dalam perjalanan ini kan dia dianggap ini sudah apa itu katakanlah di bawah ya.
kemudian ditambah ini, satu satuan ya berarti ditambah ini, dia akan ininya kan berkurang, karena ini negatif kan, ditambah sebetulnya kalau dia nggak negatif ya bertambah tetap, ya. Berarti itu akan menambahkan jumlah ininya, itu. Ya, itu kira-kira yang terkait dengan regresi sederhananya. Ini sudah tersedia semua, nggak usah khawatir, cepet banget, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia ingin tadi kan ada beberapa gambar yang grafnya, bagaimana untuk menggambarkannya? Jadi dia harus ke bentar, regression, tapi yang diambil ini kurva estimate, ya, berarti dependennya berapa ini, kemudian jumlah kendaraan menjadi variabel independen. Ya, berarti, modelnya adalah model linear, di sini ini ada. Ya, kemudian klik. Kliknya nggak keluar. Ya, itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya ini kan R-nya keluar. Nah ini gambarnya. Nah, bagaimana sih sebaran datanya? Kalau kita lihat ini sebaran ini, maka garis, apa itu, good line, itu ada di sini. Ya, ini adalah observe, ini adalah garis linearnya. Begitu, itu kira-kira, ya. Gitu. Ini adalah untuk linear. Ya, nanti juga ada yang linear berganda. Ntar dulu, ya. Apalagi yang bisa Ibu sampaikan nanti ini, saya kalau suruh ngomong 3 jam itu keliut-keliut. Dari jam 7 tadi Ibu tuh ngajar sampai sampai asar masih ngajar. Ya, jadi nah coba. Ini sudah, terus oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kemarin sudah kirim apa itu, materi ini ke Pak Mas Hastono untuk kelas yang pagi, nanti kalian minta aja, ya. Itu minta sama Mas Hastomo ada. Ini, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini, ya. Kalau saya suruh sampai 1 jam lagi ini ngantuk beliau, ya. Adakah yang ingin tanyakan? Kapan ya bisa, Sorry saya Ibu, tuh mau tadi janji tapi belum absen Ibu. belum, saya udah tak absen semua tuh Mas. Saya kayaknya udah Ibu absen semua. Oh ya, pertemuan coba ya. Ibu tampilin ya yang belum absen siapa, sudah tak absen. Cuma Ibu yang Ya, biasa nggak masuk itu yang malah justru Ibu nggak tahu. Ini harinya Kamis. Kalau yang kemarin nggak itu tolong dimintakan Mas Hastomo. Mas Hastomo suruh ngeklikkan. Ya ini kayaknya sudah kok, sebentar. Ini kan masih toh. Oh, ini datang. Cuman yang sering nggak masuk tuh siapa ya? Ini nanti kan Ibu sudah set hadir semua ini. Bentar Ibu tayangin deh. Ini kayaknya ya. Ya, ini semua udah Ibu absen. Oh, jaju semua. Cuman yang biasa nggak masuk tuh siapa ya? Yang kayaknya absen bawah sendiri Pak ya? Ini. Ada yang ini Mas
Raizan Aditya, kayaknya ini tuh jarang hadir ya. Tapi betul apa enggak, nanti kalau mau tak ganti nanti ada yang salah kan eman-eman. Ini udah semua, Mas. Siap Ibu, terima kasih. Nggih. Ada yang lain? Sudah? Ini udah Ibu absen semua? Ya, ini kan 17. Tapi saya seringnya kalau pas lagi kuliah itu 16. Tapi siapa, Ibu kok lupa ya, kayaknya itu yang absen bawah sendiri ini. Ini ada yang bersangkutan? Mas Raizan Iya Aditya Bu, ada? ada Ada? Bu. Ada, oke. Nggak tak batalin. Ada biasanya satu sopo ya. Iya Prof, karena Ya udah. minggu lalu beberapa minggu apa 2 minggu ke belakang itu saya lagi ada agenda di luar kota Prof. Makanya ketika join kadang-kadang terputus koneksinya Prof. Oh gitu, ya wes. Makanya tadi saya bilang, saya kalau step itu, ini sudah kebetulan udah Ibu absen semua. Cuman gini Mas, kalau buat Ibu tuh nggak masalah. Kadang-kadang di admin, kalau ininya banyak bolongnya, ya tidak terabsen, itu kadang-kadang kalau kurang dari kehadiran, mau masukkan nilai itu nggak bisa. Ya, gitu ya. Nanti tolong kalau seandainya tidak hadir, bilang aja nanti Ibu absenkan izin gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau apa tuh namanya mangkir ya, maaf Paman nggak satu di sini Pak nggak izin biasanya nanti akan mengurangi itu. Gitu nggih Mas. Ya Nggih nanti Prof, tolong mohon maaf disampaikan. Prof. Nggak apa-apa, ya Pak yang penting karena kalau nanti Ibu nggak bisa ngabsenkan kan artinya Ibu khawatir tadi kalau nggak bisa memasukkan nilai. Nah, kalau absennya kurang gitu ya, nanti kalau itu yang bisa membantu itu sebenarnya bagian akademik. Ya, bagian nggak tahu Mas Hasomo bisa apa enggak, saya nggak ngerti karena di atasnya Mas Hasomo itu kadang-kadang ada lagi ya selain yang ada di prodi itu, terus kemudian di bagian akademiknya pasca itu ada sendiri. Gitu. Saya pun nggak bisa bantu gitu. Ya, mungkin itu saja dulu yang Ibu sampaikan, Ibu kelip-kelip. Nggak tahu kalau kemis itu jadwalnya tuh dari jam 7 pagi. Ya, mungkin itu dulu atau mungkin ada yang disampaikan yang lain. Monggo. Adakah yang sudah mencoba SPSS? Adakah? Kalau Ibu sebetulnya kalau Sudah, dalam Ibu. satu. Sudah, Mbak Esti sudah. Sampun, Ibu. Nanti Mbak Esti bisa ngajari teman-temannya ya. Kalau sudah ada yang sudah bisa itu alhamdulillah ya bisa yang lain nanti bisa join sama Mbak Esti untuk bisa belajar itu ya. Paling kalau menjalankan dengan familiar sudah bisa alhamdulillah. Tinggal nanti penegasannya seandainya Mbak Esti menjalankan gitu toh Mbak. Ada yang hal-hal yang dari hasil outputnya itu tidak paham. Ya, Mbak Esti bisa silakan Bu, Nggih. saya mohon dijelaskan katakanlah itu tadi belajar untuk mengeran. Bu, saya mohon dijelaskan. Nanti Mbak Esti nampilkan nggak apa-apa Ibu yang jelasin ke teman-temannya. Pokoknya punya data, kemudian dicoba gitu toh. Nanti menginterpretasikan hasil itu nggak bisa. Jadi Mbak Esti bisa aja nanti di apa itu ditayangkan ya. Nanti sambil dibantu Ibu untuk bagaimana membaca data itu, gitu ya Mbak. Alhamdulillah Mbak Nggih, Esti Bu. sudah ada yang bisa gitu. Itu ya. Saya rasa nanti Mbak dan Mas bisa bisa apa itu mencoba sendiri atau mungkin ada suatu data yang bisa bisa dipakai untuk beberapa analisis data seperti kemarin kan ada diagram pohon, ikutin itu aja. Oh, saya akan membuat kalau ANOVA kan belum terangin, insya Allah minggu depan Ibu terangin ANOVA, ya. Nanti habis itu sebenarnya dalam hati Ibu tuh saya pengen ketemu.
Tapi kalau jam 7 itu ya rodok berat, saya tuh berangkatnya kalau hari Kamis itu sebelum jam 6 gitu udah berangkat, gitu ya. Pulang balik lagi rodok capek gitu ya. Itu saja sih mungkin yang Ibu bisa, berikan pada malam hari ini. Insyaallah ketemu lagi kayaknya juga masih online gini. Kalau kalau nggak gelap gitu sih ya, bisa ketemu gitu nggak apa-apa. Saya tuh habis itu habis asar baru selesai, baru baru selesai ngajar di atas, ya. Habis itu ya kalau habis asar terus selesai itu saya sholat pulang. Kalau harapan harapan Ibu kemarin kan nek sore gimana gitu, masih dari atas saya langsung meluncur ke bawah kan bisa gitu. Tapi wong dikasih jadwal jam 7 ya rodok berat gitu. Nggih, mungkin itu saja dulu, nggih, matur nuwun. Untuk itu pada malam hari ini kita tutup kuliahnya ya. Ibu nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulip nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya nanti Waalaikumsalam materinya warahmatullahi minta Pak wabarakatuh. Astomo ya, seperti yang kemarin Ibu untuk pagi hari itu bisa memberikan itu. Ya, itu Ibu Liv ya. Siap, Ibu. Siap, Silakan, Prof. Bu. Prof.